Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami menjumpai Anda dalam program Ramadan Fil Jamiah persembahan dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram. Dan kali ini kami akan membahas terkait dengan tema sahur dan berbuka dengan yang halal dan sehat. Dan sudah ada bersama kami yaitu salah seorang dosen di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram. Beliau adalah Ustadz Azwandi M. Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sambil menunggu berbuka puasa, kita akan berbicara atau mendiskusikan terkait dengan cara sahur dan berbuka dengan makanan yang halal dan sehat. Tentunya dengan kaidah-kaidah yang selama ini digariskan oleh para sahabat, para tabi'in dan juga oleh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baik Ustadz, untuk mengawal ini kira-kira sahur itu untuk mengawal ini biasanya kalau kita ini di Lombok atau di Mataram, terutama di wilayah Lombok, sahur itu biasanya ada pemberitahuan imsak. Tapi ada sebagian juga yang menyatakan kalau kini waktu imsak telah tiba. Nah, tapi kan belum azan seperti itu. Masih boleh tidak kita santap sahur seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah sehingga detik ini, hari ini kita masih diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa ketemu kembali dengan bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik dari Ramadan yang lalu. Amin, amin. Dan mudah-mudahan Ramadan ini juga bukan terakhir bagi kita. Amin. Sehingga lebih banyak pundi-pundi amal ibadah kita untuk kedepannya. Baik. Yang pertama mengenai berbuka dan sahur. Ini kaitannya dengan makan soalnya dan minum. Ya, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya, fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban, ya, makanlah dan apa yang telah kamu diberikan, dianugerahkan berupa rezeki. Catatannya adalah harus halalan thayyiban, harus yang halal. Yang kedua thayyibah, tidak hanya halal tapi thayyibah. Thayyibah ini ya tentunya bergizi. Yang pertama adalah kita berbicara tentang halal dulu. Nah, halal ini kita bisa melihat dari dua dimensi. Yang pertama adalah halal zatnya atau barangnya, karena ini akan pengaruh terhadap kualitas ibadah kita juga, kualitas tubuh kita juga. Ya. Yang kedua halal dari dimensi cara mengambilnya. Ya, misalnya contohnya bahwa ayam itu halal, tapi kalau cara mengambil ayam itu dengan cara nyolong, itu bisa jadi haram. Barangnya halal, tapi cara mendapatkannya itu tidak halal, alias haram. Nah, artinya harus dua-dua ini harus haram zatnya dan mendapatkannya juga secara halal. Nah, halal ini itu akan mempengaruhi terhadap kualitas ibadah kita. Ya, misalnya kalau tubuh kita selalu diisi oleh barang-barang yang haram, ya, tidak menutup kemungkinan bisa jadi mungkin anak-anak kita itu bandel, mungkin ibadahnya susah dan efek-efek yang lain karena pengaruh barang yang haram yang ada dalam tubuh kita. Atau bisa jadi dari dimensi yang cara memperolehnya tadi, mendapatkannya, ya, hasil korupsi, ya, hasil nyolong dan sebagainya, hasil nyopet, ngerampok, itu dipakai untuk memberikan rezeki kepada anak-anak kita, memberikan makan, minum, seterusnya, lalu dikonsumsi. Ya, jangan heran kalau anak kita barangkali jadi bandel, anak kita mungkin susah ibadah, mungkin bisa jadi kita juga sholat kita nggak bisa khusyuk, atau menerima kebaikan juga susah. Itu mungkin efek-efek karena tidak halal. Baik. Berarti banyak sekali dampak negatif yang disebabkan oleh makanan dan minuman yang didapatkan atau diperoleh secara tidak baik atau secara haram lah seperti itu, Ustaz. Nah, kalau melihat fenomena terkait dengan
salah satunya tadi makan dan minum, terutama yang sahur dan berbuka di bulan puasa ini, tentu saja memang kita harus mendapatkan keberkahan di situ. Nah, mungkin salah satu kuncinya adalah tidak ada keberkahan nggak di situ atau seperti apa, walaupun hanya mungkin sekali dua kali, tapi karena keseringan jadi suatu hal yang lumrah seperti itu. Misalnya yang haram gitu ya, hasil nyolong ya karena tidak ada pilihan lain misalnya, atau satu dua kali itu tidak sesuai dengan hati nurani, tapi karena keseringan jadi suatu hal yang biasa. Bagaimana menyikapi itu agar bisa terbebas dari cara mendapatkan yang barang-barang yang haram itu? Ya. Tentunya dalam menyikapi itu kita harus betul-betul selektif dalam memilah dan memilih makanan, termasuk juga cara kita memperolehnya. Kalau memang itu barang haram, tentu kita harus banyak menghindarinya. Apalagi zaman sekarang ya, banyak yang bentuknya udah bentuk kalengan, nggak taunya ada unsur babinya atau unsur yang lain yang haram kita makan. Ini kita harus seleksi ya. Yang kedua, mungkin cara memperolehnya juga. Kita mungkin ya namanya kita manusia, kadang-kadang ya kita anggap itu baik, nggak taunya hasil nyolong dari orang. Nah, ini akan mempengaruhi ya, karena ada beberapa ulama itu pernah ditanya ya kepada gurunya, wahai guruku, sholat saya kok tidak bisa khusyuk. Yang pertama yang ditanyakan itu, apakah kamu makannya barang yang halal apa haram? Jadi itu akan mempengaruhi soalnya kekhusyukan kita ya, secara tidak langsung ya. Jadinya harus betul-betul halal. Yang kedua, thayyibah ya, walaupun halal ya, tapi gizinya kurang, itu akan mempengaruhi terhadap ibadah kita ya. Kita makan kerupuk sahur bukanya, itu kita lemes. Jangan salahkan kalau tubuh kita ini lemes ya, sehingga tidak fit dalam beribadah ya. Nah, apalagi kalau kita mungkin udah agak tua renta, asupan gizi kurang, tentu mungkin yang sholat tarawehnya dulu masih kuat, karena makannya mungkin kurang bergizi ya cuma makan kerupuk aja ya, mungkin lemas-lemas ya, sehingga kualitas ibadah kita, baik ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh, itu tidak maksimal. Untuk itu dalam Al-Quran ini halalan thayyibah itu sangat ya, harus diutamakan. Baik, untuk mencapai derajat halalan thayyiban ini, kita juga harus memandu atau istilahnya mengikuti Rasulullah, para sahabat dan juga para tabi'in. Salah satunya menurut beberapa riwayat juga bahwa Rasulullah SAW juga sahur dan berbukanya cukup dengan sebiji kurma seperti itu. Saking sederhananya, atau memang tidak ada menu lain seperti yang kalau masyarakat kekinian kan menunya kalau tidak penuh di meja makan tidak mau makan dan sahur seperti itu. Iya, benar. Apa yang dilakukan Rasulullah itu merupakan cara mendidik Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah ya manusia yang paling super ya di dunia ini. Ya, jadinya Rasulullah dalam sehari-harinya makan dan minum sangat sederhana. Dan ini adalah cara mendidik Rasulullah kepada umat-umatnya, biar ya dalam kehidupannya itu penuh dengan kesederhanaan, tapi kesederhanaan itu mengandung gizi yang luar biasa. Misalnya Rasulullah setiap berbuka dan sahur juga selalu tidak lepas dari air dan kurma. Ya, kita tahu sendiri kurma itu gizinya luar biasa dan itu sangat ya baik untuk dikonsumsi oleh tubuh kita. Ya, karena mungkin kandungan gulanya sehingga itu membuat kita kuat. Belum lagi air ya. Beda dengan es barangkali. Ya, kalau es mungkin ini kata orang yang ahli gizi, kita kurang tahu juga ini. Saya bukan ahli gizi soalnya. Nah, kalau kita minum es sama yang air putih biasa, itu lebih baik yang air putih. Kandungannya. Ya, karena kalau es, karena ini keseringan kita kan kalau nggak ada es mungkin kurang sempurna. kurang abdol ya. Karena mungkin hausnya dari sahur, dari fajar sodik itu sampai mau buka itu haus ya, sehingga harus ada es. Ya, belum lagi ada kolak. Belum ada lagi makanan, semua kita makan. Padahal sudah diwanti-wanti dalam Al-Quran itu bahwa wala tusrifu, katanya jangan berlebih-lebihan. Cuma kita ya berlebihan dalam makan ya, sehingga berakibat fatal pada tubuh kita. Ya, misalnya berbuka sudah ada kolak, sudah ada pelecing, ada sate, ada macam-macam ya.
terus ada belum apa nasi nih? lagi. Ya belum nasi, ya ada kambing, Iya. nanti buahnya Baik. ada durian, kita santap habis semua, jangan salahkan, ya kita terawih jadi lemes, ya dan Iya, bisa iya. jadi nanti makanan itu ya justru bukan membawa barokah, ya membawa mafsadat, ya contohnya nasi, lauknya kambing, kita darah tinggi, selesai itu makan durian, ya Iya. gimana nggak kolesterol, ya selesai berbuka mungkin bisa ke rumah sakit. Makanya kita harus ya selektif, artinya kita harus ya milah-milah. Bahkan kalau para ulama bahkan Rasulullah itu makan tidak pernah sampai kenyang, berhenti Berhentilah sebelum kenyang. ya, berhenti Ya, sebelum kenyang. itu. Itu berarti pola sederhana yang digambarkan atau digambarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ya. Ya kita sebagai umatnya memang harus salah satunya bisa mengikuti Ya, itu. mengikuti. Ya, karena Satu cara keseringan berbuka. kita rakus. Iya. Karena kita anggap itu enak, nyaman sampai 3 piring ya, masih belum. Esnya belum ini, habisin. Kolaknya belum, habisin. Nggak tahunya jadi lemes. Baik Ustaz, terkait dengan ini juga waktu yang tepat untuk sahur dan berbuka ini juga pasti sudah digambarkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa kalau dulu kan tidak ada teknologi yang saat ini kita tahu jam berapa waktu imsak, waktu tidak boleh untuk tetap sahur dan sebagainya. Sekarang kan sudah ada panduan melalui berbagai macam media ya atau multi platform seperti itu. Ada juga beberapa pemahaman yang mungkin perlu kita luruskan juga bahwa waktu imsak telah tiba untuk kota atau wilayah ini. Kalau seperti itu masih boleh nyambung nggak makan atau apalagi teman-teman yang mungkin hisap ya masih rokok ya satu batang lagi lah ya. Iya, betul. Gimana tuh? Ya, yang pertama dalam aturan berbuka dan sahur itu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bakshiru bil iftar wa akhirus sahur." Ya, kita mengawali iftarnya, ya berbukanya, kita cepat-cepat ya. Kalau sudah azan langsung ya. Zaman sekarang enggak seperti zaman dulu, zaman Nabi ya. Ya karena sudah ada jam, sudah ada speaker, sudah ada pengumuman dan seterusnya gitu. Jadinya kita enggak perlu lagi ragu gitu. Kalau sudah waktu azan berarti waktunya untuk segera berbuka. Ya berbukanya ya kalau Rasulullah dulu kan cukup dengan kurma dan air, kemudian sholat. Ya baru selesai sholat baru yang lainnya. Mungkin seperti itu. Ya kalau tidak kita kadang-kadang kebanyakan kita kan hantem semuanya. Ya. Nah, begitu Kalau lama berpuasa. Ya. Kemudian sahurnya waktunya ya itu sepertiga dari akhir malam. Yaitu waktu yang dilakukan oleh Rasulullah itu. Ya yang jadinya waktu yang baik untuk santap sahur itu adalah paling akhir. Nah, dalam hal ini ada sahabat Zaid bin Sabit itu ya pernah bersahur dengan Rasulullah ya dan ditanya oleh sahabat yang lain ya seperti apa sahurnya Rasulullah ya beliau menjawab jarak antara selesai makan sahur dengan sholat itu kira-kira kita membaca ayat Al-Quran itu 50 ayat antara 50 ayat ya. 50 ayat. Nah itu waktu yang baik ya jadinya akhir mau menjelang subuh jadinya sekitar kalau kita baca Al-Quran mungkin 3 halaman atau 4 halaman kurang lebih lah ya sekitar itu ya berarti antara 10 sampai 15 menitan lah itu iya sekitar itu karena itu bisa mungkin menurunkan apa yang kita makan turun dulu nggak langsung kita makan langsung begitu mungkin ada jeda mungkin ada jeda untuk kita gosok gigi bersih mandi atau apa untuk menuju ke masjid dan seterusnya. Nah itu waktu yang tepat. Nah kaitannya dengan tadi imsak itu nah ini ada beberapa pendapat ini ya sebagian pendapat mulainya itu karena itu waktu imsak itu ragu antara masuk dan belum. Nah alangkah baiknya pada waktu imsak itu sudah mulai menahan sudah berhenti ya. Nah cuma ada sebagian ini karena ini belum azan berarti belum waktu datangnya subuh ya ada sebagian ya masih ada begitu mau azan udah berhenti. Nah istilah seperti ini masih dalam batas dibolehkan atau seperti apa kira-kira. Tapi kalau untuk cari aman lah istilahnya. Ya, kalau mau cari aman ya yang pendapat yang pertama tadi. Ya, karena kita sudah diberitahu
imsak ya. Baik. Ya, ini waktunya antara mau masuk dan tidak ini. Ya, masih ragu-ragu. Ya, alangkah baiknya takutnya nanti udah masuk. Ya. Nah, alangkah baiknya kita mulai menahan dari situ. Nah, itulah pentingnya ada pengumuman imsak itu. Ya, biar kita udah tahu, bisa mewanti-wanti. Ya, walaupun sebagian ini kan belum waktu datangnya, waktu subuh berarti masih belum ini. Baik, sebagai penutup di podcast kali ini Ustaz, kira-kira untuk tipsnya nanti agar kita selalu salah satunya ya untuk konsumsi makan dan minum yang sehat dan halalan thayyiban ini, salah satunya tadi memang wala tusrifu ya, wala tusrifu. Jangan berlebihan. Salah satunya memang makna atau hakikat dari puasa seperti itu ya, untuk bisa menahan segala sesuatu yang al-imsak, iya. jadi menahan. Baik. Jadi menahan bukan hanya menahan hawa nafsu, bukan hanya menahan secara zahir, secara batinnya juga. Hari ini menahan dari segala kemaksiatan, ya, termasuk juga berlebih-lebihan tadi. Makan berlebihan juga merupakan suatu yang mudarat, mudarat, mudarat untuk tubuh kita, ya. Nanti makan banyak nanti ujung-ujungnya mencret kan. Nah, itu mudarat kepada kita. Makanya ya kalau cara ala para ulama-ulama itu ya berhenti sebelum kenyang. Sebelum kenyang, mau kenyang udah berhenti. Jadi bisa ngukur itu adalah diri pribadi masing-masing. Yang tahu kan masing-masing. Gimana? Kenyang itu gimana? Ya, kalau ukurannya satu piring belum kenyang, ya karena masing-masing kan punya tubuh yang berbeda-beda. Baik. Ya kan, sehingga nggak ada batasan tertentu, aturan harus 2 piring 3 piring nggak ada. Baik. Karena kembali kepada masing-masing. Berarti bisa ngontrol sendiri ya. Baik, sebagai closing statement atau kesimpulan dalam diskusi kita kali ini sebagai tema yaitu untuk sahur dan berbuka dengan makan yang sehat dan halal, apa kira-kira Ustaz untuk bisa memberikan pencerahan kepada pemirsa kita saat ini? Karena ini adalah bulan yang penuh hikmah, maka kita jadikan bulan Ramadan ini sebaik mungkin. Kalau boleh saya katakan, ibadah bulan Ramadan ini ibarat permata yang sangat langka. Kalau orang yang tahu barang itu langka dan mahal, tentu dia akan selalu menjaganya. Beda dengan orang yang nggak tahu. Ya, kalau yang tahu dia anggap sepele aja. Nah, bagaimana Ramadan ini kita anggap sesuatu yang luar biasa karena kita tidak tahu waktu umur kita, mungkin yang terakhir dan seterusnya. Nah, untuk itu bagaimana termasuk kita jaga makanan kita, minum kita, ibadah kita, semuanya. Dalam arti semua ini harus kita jaga, kita pelihara, ya, sesuai dengan namanya puasa al-imsak, menjaga segala-galanya, bukan menjaga hanya sebatas maksiat, tapi menjaga juga makanan-makanan yang membawa kita mudarat, menjaga makanan kita yang dari yang penuh keharaman dan seterusnya. Nah, insya Allah kalau ini yang kita lakukan itu membawa ya maslahat kepada diri kita dan orang lain. Baik, terima kasih Ustaz Azwandi Ebum sudah menyampaikan terkait dengan tips cara untuk kita bisa berimsak atau berpuasa baik lahir dan batinnya. Tidak terutama untuk menjaga makan dan minum yang halal dan sehat seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz sudah memberikan informasi yang baik sekali kepada pemirsa kita melalui live streaming UIN TV. Dan saya Saril Halim mewakili kru yang bertugas, teman-teman di UIN TV. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam podcast yang akan datang. Terima kasih dan semoga tayangan ini bermanfaat dan memberi kebaikan untuk kita semua. Terima kasih atas segala atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.